Hipertensi adalah kondisi medis di mana tekanan darah seseorang berada di atas normal secara konsisten. Tekanan darah diukur dengan dua angka. Yang pertama yaitu tekanan sistolik atau angka atas, dan yang kedua yaitu tekanan diastolik atau angka bawah. Hipertensi terjadi ketika tekanan darah sistolik mencapai 140 mmHg atau lebih, atau tekanan diastolik mencapai 90 mmHg atau lebih. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti stroke, serangan jantung, dan gagal jantung. Hipertensi seringkali tidak menunjukkan gejala, sehingga dikenal sebagai silent killer. Faktor risiko termasuk obesitas, pola makan tinggi garam, kurangnya aktivitas, stres, dan konsumsi alkohol berlebihan. Penanganannya meliputi perubahan gaya hidup dan dalam beberapa kasus obat-obatan. Yang berikut yaitu tujuan dari penyuluhan tentang hipertensi. Yang pertama yaitu edukasi masyarakat, meningkatkan pengetahuan tentang hipertensi, faktor risikonya dan dampak terhadap kesehatan. Yang kedua yaitu pencegahan, mendorong gaya hidup sehat seperti pola makan seimbang, olahraga, dan pengelolaan stres untuk mencegah hipertensi. Yang ketiga yaitu deteksi dini, mengajarkan pentingnya pemeriksaan rutin untuk mendeteksi hipertensi sejak dini. Yang keempat yaitu pengelolaan penyakit, memberikan informasi tentang pengobatan dan manajemen hipertensi termasuk penggunaan obat dan perubahan gaya hidup. Yang kelima yaitu kesadaran dan komplikasi, menyampaikan risiko komplikasi yang mungkin timbul akibat hipertensi yang tidak terkontrol, seperti penyakit jantung dan stroke. Yang keenam yaitu dukungan komunitas, membangun dukungan dalam komunitas untuk individu dan dengan hipertensi, termasuk kelompok dukungan dan program kesehatan. Penyuluhan ini, teman-teman, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kejadian hipertensi. Yang berikut yaitu penyuluhan dari hipertensi memiliki berbagai manfaat. Yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan. Masyarakat menjadi lebih memahami penyebab, gejala, dan komplikasi hipertensi. Yang kedua yaitu perubahan perilaku, mendorong individu untuk mengadopsi gaya hidup sehat seperti diet seimbang dan rutin berolahraga. Yang ketiga yaitu deteksi dini, memudahkan masyarakat dalam mengenali tanda-tanda hipertensi sehingga dapat dilakukan penanganan lebih awal. Yang keempat yaitu pencegahan komplikasi. Dengan pemahaman yang baik, risiko komplikasi seperti stroke atau penyakit jantung dapat diminimalkan. Yang kelima yaitu keterlibatan keluarga, mendorong dukungan dari keluarga dapat pengelolaan hipertensi. Yang keenam yaitu peningkatan kepatuhan pengobatan. Masyarakat lebih disiplin dalam menjalani pengobatan yang direkomendasikan. Dengan penyuluhan yang efektif ini diharapkan angka prevalensi hipertensi dapat menurun dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Yang berikut yaitu penyebab dari hipertensi. Penyebab ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dari hipertensi primer atau esensial. Hipertensi ini berkembang secara bertahap tanpa penyebab yang jelas. Beberapa faktornya yang berkontribusi meliputi yang pertama yaitu faktor genetik. Riwayat keluarga dengan hipertensi dapat meningkatkan risiko seseorang terkena tekanan darah tinggi. Yang kedua itu usia. Sering bertambahnya usia, risiko hipertensi meningkatkan karena pembuluh darah menjadi lebih kaku. Yang ketiga itu kegemukan atau obesitas. Berat badan berlebihan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah yang meningkatkan tekanan darah. Terus yang berikutnya teman-teman, hipertensi sekunder. Hipertensi ini terjadi akibat kondisi medis tertentu atau penggunaan obat-obatan. Penyebabnya lebih jelas dan spesifik. Antara lain yang pertama yaitu penyakit ginjal.
Gangguan pada fungsi ginjal dapat menyebabkan penumpukan cairan dan natrium dalam tubuh yang meningkatkan tekanan darah. Yang kedua yaitu penggunaan zat terlarang. Obat-obatan seperti kokain atau amfetamin dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah secara signifikan. Yang berikut yaitu patofisiologi. Patofisiologinya melibatkan berbagai faktor yang berinteraksi. Yang pertama yaitu regulasi sistemik. Ketidakseimbangan antara sistem renin-angiotensin, aldosteron atau RAS dan sistem pengaturan tekanan darah lainnya dapat meningkatkan volume darah dan resistensi vaskular. Yang kedua yaitu faktor vaskular. Perubahan dalam fungsi endotel seperti penurunan produksi nitrik oksida dapat menyebabkan vasokonstriksi dan meningkatkan resistensi arteri. Yang ketiga yaitu genetik dan lingkungan. Faktor genetik dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap garam dan stres. Kebiasaan hidup seperti diet tinggi natrium, kurang berolahraga, dan obesitas juga berkontribusi. Yang keempat yaitu peradangan. Proses peradangan kronis dapat berperan dalam pengembangan